motivasi, dan inspirasi. Sahabat sukses, kembali bersama saya Sahari dalam motivasi dan inspirasi. Sahabat sukses, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang satu tema yang sangat unik dan menarik, yaitu Feng Shui Kalang Ayam. Baik sahabat sukses, Feng Shui adalah ilmu topografi kuno dari Tiongkok yang terdiri dari perpaduan ilmu astronomi dan geografi yang dipercayai dapat hidup harmoni untuk memperbaiki kehidupan dengan menerima qi yang positif. Feng Shui paling sering digunakan dalam menentukan hari baik, tempat tinggal, dan tata cara pengaturan interior di mana diposisikan untuk harmoni. Untuk mendapatkan qi yang baik, semua itu tergantung pada pikiran. Pikiran itu diibaratkan seperti air dan api. Artinya, apabila pikiran ini dipergunakan dengan baik, maka itu seperti air yang menyejukkan badan. Sebaliknya, kita pergunakan dengan cara yang salah, maka itu akan membakar diri kita maupun orang lain. Apabila seseorang memiliki pikiran yang baik, maka Feng Shui-nya pasti baik. Sebaliknya, kalau dia memiliki pikiran yang kurang baik, maka Feng Shui-nya pasti tidak baik. Berikut ada satu cerita di Tiongkok kuno bahwa orang yang baik akan mendapatkan Feng Shui yang baik. Di zaman Tiongkok kuno ada satu keluarga kaya. Keluarga kaya ini ingin membangun sebuah rumah yang sangat besar. Dan sudah lazimnya di Tiongkok bahwa seorang tukang bangunan atau ahli bangunan harus mengerti tentang Feng Shui. Begitu juga dengan orang kaya ini. Dia mencari seorang tukang bangunan yang juga ahli Feng Shui. Mereka akhirnya mendapatkan seorang tukang bangunan yang handal sesuai dengan yang mereka harapkan untuk membangun sebuah rumah yang nyaman. Tetapi tukang bangunan ini mempunyai satu kebiasaan yang unik, di mana dia sangat menyukai kalang ayam. Hal itu diketahui oleh orang kaya tersebut. Pekerjaan pun dimulai karena hormatnya kepada tukang bangunan tersebut. Setiap hari orang kaya ini menjamu daging ayam tanpa kalangnya. Hari demi hari berlalu, orang kaya tersebut tetap seperti biasanya menghidangkan daging ayam tanpa kalangnya. Tukang bangunan semakin hari semakin kecewa. Akhirnya timbullah satu niat jahat untuk mencelakai orang kaya tersebut. Ketika pekerjaan sudah hampir selesai, dia melukis sebuah kapal besar dengan haluan keluar, yang berarti semua harta dari orang kaya ini akan dibawa keluar, yang akhirnya akan membuatnya bangkrut. Tetapi alam berkata lain. Tukang bangunan ini mempunyai seorang murid kesayangan. Muridnya melihat gurunya menggambar sebuah kapal dengan haluan menghadap keluar. Dia pun melukis sebuah kapal yang lebih besar dari gurunya dengan haluan menghadap ke dalam, tanpa sepengetahuan gurunya. Setelah semuanya selesai, orang kaya ini merasa puas dengan hasil kerja dari tukang bangunan tersebut. Sebelum tukang bangunan ini pulang, orang kaya ini membuat satu syukuran untuk menjamu tukang bangunan tersebut. Nah, pada saat dijamu itulah orang kaya tersebut mengeluarkan semua makanan-makanan enak termasuk kalang ayam sepiring penuh untuk tukang bangunan tersebut. Tukang bangunan ini terkejut karena tanpa disangka-sangka orang kaya tersebut menjamunya dengan kalang ayam dan diikuti oleh makanan-makanan enak lainnya. Timbullah penyesalan bahwa dia telah mempunyai niat jahat untuk mencelakai orang kaya tersebut. Dia telah membuat sebuah kapal yang menghadap keluar dan mengharap orang kaya tersebut bangkrut. Setelah jamuan tersebut selesai, pulanglah tukang bangunan tersebut beserta muridnya. Dalam perjalanan, tukang bangunan ini menceritakan perihal tersebut kepada muridnya, yaitu bagaimana menyesalnya dia menyangka orang kaya tersebut adalah pelit, sehingga dia ingin membuatnya bangkrut dengan membuat sebuah kapal atau melukis sebuah kapal dengan haluan keluar. Tetapi alam berkata lain. Muridnya mengatakan kepada gurunya, "Guru, ketika saya melihat guru melukis sebuah kapal dengan haluan keluar,
Saya juga melukis sebuah kapal di sebelah dinding dengan kapal yang lebih besar dengan haluan menghadap ke dalam. Tukang bangunan ini menyatakan, ternyata orang yang baik, feng shui-nya pasti baik. Alam telah menggerakkanmu untuk membantu orang kaya tersebut. Saya doakan semoga orang kaya ini tetap kaya dan selalu berbahagia. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus baik kepada siapa saja. Kalau kita mendapatkan feng shui yang baik, itu disebabkan oleh semua perbuatan-perbuatan baik kita. Jika kita sering berbuat baik, tetapi rezeki belum datang, setidaknya mara bahaya telah menjauhi kita. Sebaliknya, apabila kita sering berbuat jahat, walaupun malapetaka belum tiba, tetapi rezeki sudah menjauhi kita. Demikian motivasi dan inspirasi ini dalam Feng Shui Kalang Ayam. Baik sahabat sukses, apabila konten ini bermanfaat buat sahabat sukses semuanya, mohon di-subscribe, dibagikan kepada keluarga, handai taulan, dan kepada sahabat semuanya. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi yang terbaik. Luar biasa.